Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur.
Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan sebab Engkau ajaib bagi hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau sebab pada hari ini Tuhan, Kau beri sekali lagi bagi kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah dan memberikan Engkau puji-pujian dan penghormatan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami datang padamu Tuhan, membawa korban ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa Tuhan hidup kami kepada Engkau untuk dikuduskan sebelum kami membawa pujian kami. Biar Tuhan pujian kami Tuhan pada hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Perkenanan-Mu ada Tuhan dan kuasa dan pengurapan-Mu ada bagi setiap kami. Setiap hamba-hamba-Mu juga yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan mendapat perkenanan daripada Tuhan, urapan kuasa dan urapan kesegaran yang datang daripada Tuhan, pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan. Ia akan terjadi Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Lawatan-Mu dinyatakan Tuhan bagi ibadah kami pada hari ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa, setiap umat Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib yang melawat setiap kami. Ada sukacita sorga Tuhan, ada perkenanan-Mu Tuhan, ada kehadiran-Mu Tuhan
Tuhan di tengah-tengah umat-Mu pada hari ini Tuhan. Dimanapun Tuhan umat-Mu sedang beribadah, di rumah-rumah atau dimanapun Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kebangunan rohani terjadi Tuhan. Dan kami datang pada Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat. Mari Tuhan urapi, jamah tiap pribadi lepas pribadi Tuhan yang datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Jikalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Apapun persoalan daripada umat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Engkaulah Tuhan yang menjadi jawabannya. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini juga kami mau berdoa buat gembala kami Tuhan, Pak Roditus Mangun Saputro dan ibu dan seluruh keluarga dan juga mantu dan cucu mereka. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan, pengurapan dan kuasa-Mu Tuhan, dan wibawa ilahi yang datang daripada Engkau ada bagi mereka. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi hidup mereka dan juga pelayanan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang maha mengerti dan maha tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam penggembalaan mereka pada hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, pandemi ini Tuhan tidak akan menghalangi apapun Tuhan. Kuasa-Mu tetap bekerja karena Engkau adalah Allah yang tak terbatas. Sebab itu Tuhan, kekuatan dan kuasa yang datang dari sorga turun bagi Bapa dan Ibu Gembala kami, untuk mereka Tuhan bijaksana dalam menghadapi, dalam menggembalakan setiap umat yang Kau telah percayakan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari-hari ini, di hari Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, ada penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan, sebab Tuhanlah yang melakukannya, bukan hamba-Mu, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan turut bekerja Tuhan untuk mengadakannya, melakukannya, segala sesuatu yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan tubuh, roh, jiwa Bapa dan Ibu Gembala dan seluruh keluarga, dan Engkau ya Tuhan menjaga mereka, membentengi mereka dengan pagar berapi dari tempat yang maha tinggi. Setiap panah-panah api apapun yang diarahkan terhadap mereka dan terhadap penggembala, terhadap pelayanan mereka, kami lumpuhkan, kami batalkan, tidak berkuasa dalam hidup mereka. Hadirat Allah yang penuh, hadirat kuasa yang dari sorga terus memenuhi mereka. Tudung kemuliaan-Mu Tuhan menudungi keluarga ini Tuhan. Dan Engkau terus Tuhan memakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang pada Engkau juga Tuhan, mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk presiden kami Tuhan. Terima kasih untuk Jokowi dan Ma'ruf Tuhan, yang Kau telah percayakan, Kau telah pilih bagi kami Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami. Dan kami terus mau berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, untuk hidup mereka, untuk di dalam pemerintahan mereka Tuhan, dalam kepemimpinan mereka. Bapa, Engkau tambahkan kekuatan yang baru, Engkau tambahkan pengertian, pengetahuan, dan Engkau adakan satu terobosan-terobosan baru lebih lagi Tuhan di bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan dibawa menjadi umat yang takut akan Tuhan, dibawa menjadi umat yang sungguh-sungguh Tuhan mengerti Tuhan tentang rencana-rencana Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, kami percayakan hidup mereka dalam tangan-Mu, kekuatan dan kesehatan yang sempurna terus Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang maju di dalam tangan kepemimpinan mereka Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh makmur dan diberkati oleh Engkau, dan Engkau yang mengayomi pemerintahan yang Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang mereka lakukan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk jerih lelah mereka. Kami Tuhan berdoa biar Engkau terus Tuhan menopang kepemimpinan mereka Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami menjadi umat yang unity, menjadi bangsa yang dijadikan menjadi bangsa domba Tuhan, penurut-penurut Tuhan, dan respon terhadap segala sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini Tuhan berakhir dalam nama Yesus. Sembuhlah bangsa kami, pulihlah bangsa kami, pulihlah setiap orang-orang yang sakit, pulihlah perekonomian kami dalam nama Tuhan Yesus. Pulihlah setiap orang-orang yang sakit, pulihlah orang yang mungkin tertekan dan stres di bangsa ini. Sembuh di dalam segala bidang di bangsa kami Tuhan. Perekonomian kami juga bangkit dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang sangat baik bagi bangsa kami. Sembuhlah juga bangsa-bangsa yang lain. Seluruh bumi sembuh di dalam Engkau, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Hormat kami hanya kepada Engkau Tuhan, kasih kami hanya kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami datang pada Engkau Tuhan, menyerahkan Tuhan bangsa kami kepada Engkau.
Engkau. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat pemimpin-pemimpin Tuhan kebenaran di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan buat Pak Niko Noto Raharjo dan keempat wakilnya. Bapak, kami percayakan hidup mereka dan pelayanan mereka, dan kami percaya terobosan-terobosan akan terus terjadi Tuhan dengan cara yang ajaib dalam Engkau. Baik itu lewat Zoom, baik itu lewat online, apapun juga Tuhan yang sedang mereka kerjakan Tuhan, lawatan Allah tetap terjadi karena Allah kami ada di mana-mana. Allah kami maha hadir dan maha tahu. Sebab itu Tuhan, kami percaya dan kami berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini dan bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan akan terus bekerja. Di depan kami akan melihat sesuatu yang besar, yang ajaib, yang datang daripada Tuhan di era Pentakosta ini Tuhan. Sesuatu yang hebat yang datang daripada Engkau terjadi Tuhan dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Dan juga karyawan kami Pak James Elo Pranoto dan wakilnya, kami percayakan kepada Engkau, kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan turun, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan-Mu Tuhan, kasih Allah melimpah-limpah Tuhan, sehingga Tuhan ada terobosan-terobosan baru terjadi di rayon 1A, cabang-cabang bertumbuh Tuhan, ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, seluruh gembala-gembala, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh para pekerja Tuhan ada di dalam tangan-Mu, dan kami semua akan bersama-sama menuai di era Pentakosta ini Tuhan, dan kami akan melihat pernyataan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu lebih lagi Tuhan terjadi di era Pentakosta ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau terus beribadah kepada Engkau. Kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau telah mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Engkau telah menjamah setiap umat-umat-Mu dimanapun berada dan beribadah Tuhan. Dan kami yakin sungguh Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Amin. Karena Dia baik, mari kita beri yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you, Lord, we worship you. Hallelujah.
kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita masuk lebih lagi, kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, Kau layak disembah, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain Bapa, tiada yang lain Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Hurala biarala biasa, haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau layak disembah. Shikarala biarala biasa, hurala biarala biasa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau sanggup mengubah segala sesuatu, hanya Engkau Yesus Tuhan. Orala biarala biarala biasa, tiada ada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Orala biarala biasa, orala biarala biasa, shikarala biashikre, kuririna biasa. Roh Kudus Engkau ada bersama kami, Roh Kudus Engkau hadir bersama kami. Orala biarala biarala biasa, Yesus Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Orala biarala biasa, Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa, Engkau Tuhan yang baik, tidak ada yang seperti Engkau. Kami percaya Engkau baik ya Bapa, Engkau baik dan tetap baik ya Bapa. Di setiap musim hidup kami, dengan apapun yang kami alami, kami tetap percaya dan kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Hurala baya syakarala baya shikire. Oh, Nama-Mu layak ditinggikan, Nama-Mu layak diagungkan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Ya Yesus Ya Yesus Ya Yesus
terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hidup kami, sehingga menjadi kehidupan yang baru bagi hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang beribadah di Gereja Bethel Indonesia, House of Transfiguration. Hari ini kita ada di ibadah online, tapi saya percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan, dan saya percaya setiap kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan Kau Allah mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, dan mengurapi firman-Mu yang berkuasa, sehingga setiap kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah-rumah, setiap kami akan dilawat Tuhan, setiap kami akan dijamah Tuhan, setiap kami akan menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk di bulan Oktober. Bulan Oktober ini Pak Roditus sebagai gembala di GBIHOT membawa kita masuk dalam perenungan tentang Tuhan perisaiku. Tuhan adalah perisaiku. Nah saudara, kalau bicara tentang perisai, saya ingat film yang mungkin beberapa puluh tahun lalu lumayan hits dan lumayan sampai sekarang juga banyak orang yang suka. Yaitu dengan judul 300 atau 300. Nah, film ini berkisah tentang Raja Sparta yang bernama Leonidas. Dan kita melihat bahwa Raja Leonidas ini, ya mereka waktu itu datanglah utusan dari Persia, dari Raja Xerxes. Nah, itu datang ke ke kota Sparta. Dia bilang bahwa kalian harus tunduk dan menyerahkan kekuasaan kepada Raja Xerxes atau Raja Persia. Tapi pada waktu itu mereka menolak. Lalu mereka membawa pasukan yang luar biasa, hanya 300 orang saja. Dan mereka ada di namanya itu di pintu gerbang neraka, dia bilang. Karena untuk masuk ke kota Sparta hanya bisa melewati jalan tersebut. Nah saudara, Raja Leonidas ini merupakan raja yang luar biasa kuat. Orang Sparta itu terkenal dengan orang-orang yang pandai bertempur, saudara. Nah di kisah film ini ada satu cerita di mana ada seorang anak dari atau mungkin prajurit Sparta, tetapi dia punya fisik yang nggak beruntung, namanya Ephialtes. Ephialtes ini punya papa melarikan diri dari Sparta karena dia tahu anaknya tuh cacat, saudara. Sehingga kalau orang Sparta itu kan anak cacat itu pasti akan dibunuh atau dibuang, karena Sparta itu mereka itu punya prinsip bahwa orang-orang itu harus kuat, dia harus menjadi prajurit yang luar biasa. Nah satu ketika dia datangin itu Raja Leonidas di pintu gerbang neraka itu. Dia bilang dia mau bantu pasukan Leonidas untuk bisa melawan Raja Xerxes. Tapi waktu itu Raja Leonidas bilang, oke, coba bagaimana cara kamu memegang perisai dan juga memegang tombaknya. Lalu ketika dia lihat bahwa keterbatasan fisik dari Ephialtes ini, sehingga Raja Leonidas berpikir bahwa dia kurang tepat untuk bisa masuk dalam pasukannya, karena dia tidak bisa mengangkat tinggi perisainya. Ya, sehingga itu akan membuat formasi perisai yang dimiliki bangsa Sparta akan terganggu dan akan melemahkan pasukannya, kan ada celah di sananya. Nah akhirnya singkat cerita dia sakit hati, akhirnya dia malah membantu Raja Xerxes untuk bisa mengalahkan Leonidas. Nah dari kisah film ini sebetulnya saya mau bilang bahwa ya perisai ini begitu penting dalam kehidupan pada waktu kita bertempur. Saya percaya hari-hari ini kita dalam pertempuran. Ya hari ini kita dalam peperangan. Ya kan, bagaimana kita mau tetap taat sama Tuhan, kita masih mau ingat Tuhan, atau kita mau gadaikan dengan yang lain, atau kita mau fokus ke dengan yang lain. Nah saudara, perisai itu bukan hanya sekedar untuk melindungi,
bukan hanya sekedar untuk menutup dalam satu formasi peperangan. Tetapi kalau dalam film ini bahwa perisai itu saudara bisa dipakai juga untuk menyerang saudara. Ya kalau saudara lihat filmnya, saudara lihat bagaimana mereka juga menyerang dengan perisai, dia menyerang dengan tembok, dengan tombaknya. Nah saudara, kita melihat bahwa perisai begitu penting dalam peperangan. Nah hari ini kita mau belajar. Ya, kalau minggu lalu Pak Rodi itu sudah menceritakan dari Mazmur pasal yang ketiga, bahwa Mazmur pasal 3 ayat 3 itu berbicara tentang bahwa Tuhan perisai yang melindungi. Kalau saudara baca dalam Mazmur 3 itu saudara begini bunyinya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Nah, Tuhan adalah perisai yang melindungi. Kalau saudara baca lagi Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi Tuhan adalah perisai yang apa? Memagari. Kalau saudara buka lagi Mazmur 7 ayat 11, saya sempat lakukan research ini. Tuhan adalah perisai yang menyelamatkan. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat ke-11. Tuhan perisai yang menyelamatkan. Kalau saudara baca Mazmur 28 ayat yang ke-7, yang kita akan nanti kupas pasal ini. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Jadi Tuhan adalah perisai apa? Yang menolong. Kalau saudara baca lagi Mazmur 59 ayat 12. Janganlah membunuh aku, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Di sini berkatakan bahwa Tuhan adalah perisai apa? Yang meluputkan dia dari mara bahaya, dari kematian. Saudara, kita melihat bahwa ya perisai tadi bukan hanya sekedar untuk apa? Melindungi, ya kan? Ya, Mazmur ketiga bukan hanya sekedar untuk memagari, tetapi dia juga apa? Menyelamatkan, merebut kita dari dari lubang dosa. Ya. Lalu apa? Tuhan juga perisai yang meluputkan dan juga menolong setiap kita. Nah, saudara, kita melihat bahwa pertama kali Tuhan berkata bahwa aku adalah perisai. Itu dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Itu ketika Tuhan menghampiri Abraham. Ya, ketika dia memberikan janji keturunan. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa janganlah takut Abraham. Ya, sebab aku adalah perisaimu. Nah, saudara, saya percaya bahwa hari ini kita mau belajar dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 9 yang bicara tentang apa? Tuhan adalah perisai yang menolong hidup kita. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa di ayat ini, kalau sekali lagi kita mau baca tentang Mazmur 28 ayat 1-9 ini berbicara tentang apa sih? Daud sekali lagi dalam kesesakan. Daud sekali lagi dalam satu permasalahan yang berat. Tetapi ketika he cry out, dia berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita sama seperti Daud. Mungkin kita lagi berat. Mungkin hari ini kita benar-benar lagi, waduh, pergumulannya begitu besar. Tapi Tuhan, hari ini Daud mengajarkan kita untuk apa? Cry out, berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara baca Mazmur 28 itu ada 3 aspek hati yang penting akan kita coba mengerti hari-hari ini. Bahwa ternyata di ayat yang ketiga, di situ bilang bahwa kejahatan hati, hatinya penuh dengan kejahatan. Kalau dalam King James Version-nya, saudara, itu evil heart. Wow. Lalu kalau ayat yang ketujuh, di situ bicara tentang hati yang percaya, trusting heart. Bahkan di 7b berkatakan bahwa apa? Hatinya beria-ria, rejoicing heart. Nanti kita belajar bagaimana setiap kita nggak mau punya hati yang punya evil heart, tapi kita mau trusting heart. Dan kita akan rejoice to heart.
rejoicing heart. Supaya apa? Hati kita beria-ria kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat yang pertama, kalau kita baca Mazmur 28 ayat 1, di sini mengatakan dari Daud, ya judulnya adalah Allah perisaiku. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah, dari ayat ini kita mau coba tarik beberapa poin, ya. Kita mau belajar dari ayat ini untuk tarik beberapa poin. Yang pertama, saudara, ya, kata gunung batuku itu, ya, kalau dalam King James Version-nya itu the rock, itu selalu disematkan itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi hari-hari ini kita diingatkan, ketika kita dalam satu masalah, yang kita cari apa? Tuhan, bukan manusia. Iya, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, kita berseru. Hari ini berapa banyak kita yang masih ya mengandalkan koneksi, ya mengandalkan mungkin orang tua, mengandalkan saudara, mengandalkan bosmu, mengandalkan ya teman-temanmu. Tapi hari ini kita suruh apa? Berharap sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, kalau saudara lihat bahwa saat ini, lalu baca di situ bahwa sebab ya janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Saudara, ayat ini berbicara tentang seperti ini, saudara, bahwa ternyata Daud nggak langsung menerima jawaban doa. Iya, Daud sampai bilang jangan berdiam diri. Saya yakin Daud udah berdoa berhari-hari. Mungkin itu berminggu-minggu, mungkin itu bertahun-tahun. Tapi belum ada jawaban doa. Sehingga Daud berkata, jangan berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau membisu, aku menjadi seperti orang apa yang turun ke dalam liang kubur. Saudara, saya mau bilang bahwa di sini kondisinya genting. Iya, Daud mengalami satu kondisi yang genting. Ya kan? Dia seperti apa orang yang turun ke dalam liang kubur. Saya nggak tahu. Mungkin dia mengalami satu penyakit yang luar biasa berat. Ya, saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada yang sedang kena sakit COVID. Saya nggak tahu, mungkin ada saat ini yang sedang sakit kanker. Mungkin ada satu penyakit yang luar biasa, mungkin tumor atau mungkin apapun itu juga. Ya, hari-hari ini mungkin sakitnya adalah hilang pengharapan. Saudara, sama seperti Daud. Dia mengalami sesuatu yang berat, mengalami sesuatu yang genting. Ada urgensi bahwa dibutuhkan Tuhan harus turun tangan, intervensi lalu untuk menyembuhkan dia. Tapi ada waktu yang dia harus tunggu. Ya. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa ayat ini berbicara tentang seperti gini. Daud secara nggak langsung berbicara, Tuhan, I'm depending on you, Lord. Saya hanya bersandar kepada Tuhan saja, no one else. Ya, there is no others. Nggak ada lagi yang lain. Aku hanya bergandalkan kepada Engkau. Aku nggak punya lagi plan B, Tuhan. Aku hanya punya plan A, yaitu Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Aku nggak punya lagi jalan keluar. Aku nggak tahu lagi way out-nya seperti apa. Secara nggak langsung Daud berkata, you are my only hope. Engkau adalah satu-satunya harapan. Ya, jika Engkau tidak tolong aku mati. Saudara, hari-hari ini you cry out to God. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gunung batuku. Daud mengalami satu penyerahan total. Tuhan, aku nggak punya yang lain untuk menjawab doaku. Aku nggak bisa mengandalkan yang lain. I'm depending on you, Lord. You are my only hope. Nah, ayat yang kedua, saudara. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Sekali lagi kita melihat bagaimana ayat kedua ini berbicara tentang apa? Daud putus asa. Daud desperate. Ya, dengarkan suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Saya percaya Daud nggak cuma sekali minta tolong. Nggak cuma satu hari. Mungkin itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. He cry out. Tapi belum ada jawaban doa.
Mungkin ada yang mengalami seperti Daud hari-hari ini, mungkin sedang putus asa. Kenapa Tuhan tolong yang lain, Tuhan nggak tolong saya? Kita akan terus belajar. Nah, saudara, pada saat itu Daud butuh segera diangkat Tuhan. Perlu segera ditolong Tuhan. Nah, setelah dia berdoa tentang kesulitan hati dia, lalu dia mulai berargumen sama Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang ketiga sama 5, dia bilang begini, saudara. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan, itu evil heart. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Nah, kita melihat bahwa Daud setelah he cry out to God, dia terus berdoa tuh. Dia mulai berargumen sama Tuhan. Tuhan, hidup aku tuh berbeda dengan orang fasik. Jangan seret aku seperti orang fasik. Daud ingin minta Tuhan untuk melakukan apa? Pembedaan antara dirinya dengan orang-orang fasik. Ya, kalau saudara baca di sini kan, Daud itu menggambarkan orang-orang fasik itu seperti apa? Ayat yang ketiga itu. Ya kan? Di situ bilangnya apa? Yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh dengan kejahatan. Yang hari-harinya tuh berbicara tentang damai. Ya kan? Bicara tentang sesuatu yang hangat. Tetapi apa? Hatinya penuh dengan kejahatan. Evil heart. Nah, Daud meminta kita hari ini belajar, jangan seperti orang fasik. Daud mulai berargumen, aku bukan orang fasik. Aku yang gak hanya di depan manis, tapi di belakang busuk. Aku yang gak cuma berkata-kata manis, tapi punya hati yang jahat terhadap mereka. Daud berargumen sama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita? Apakah kita bisa berargumen seperti Daud? Daud meyakini bahwa hidupnya sudah seturut dengan firman Tuhan. Bahwa hidupnya benar. Hidupnya bukan seperti orang fasik yang punya evil heart. Hatinya penuh kejahatan, gak ada. Tapi Daud berani berargumen. Saudara, kalau kita berani berargumen, berarti kita harus cerminkan hidup seperti Daud. Yang hidupnya bukan penuh dengan evil heart, tapi dengan apa? God's heart. Nah, saudara, Daud menggambarkan orang fasik seperti itu. Nah, saya ingat ada seorang yang bernama Chet Meng. Ya, Chet Meng ini adalah insinyur di Google. Ya, Google ini raksasa teknologi. Nah, dia adalah otak yang merancang sebuah program ya untuk menciptakan suasana yang membahagiakan di Google, di office-nya. Nah, dia itu memberikan ide sebuah program tuh untuk karyawan Google, yaitu bernama Search Inside Yourself. Ya, Search Inside Yourself tuh bicara tentang menggali atau mencari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, idenya sederhana tapi impactful. Jadi Chet tuh mengajarkan sebuah latihan berpikir, latihan pikiran ya selama 10 detik. Ya. Saudara mungkin saat ini ada di YouTube channel. Saudara melihat bahwa di situ ada yang mulai kasih komen selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan, ya kan? Anggap aja kita ada dalam satu ruangan ini. Nah, dia bilang begini, saudara, pikirkan 2 orang dalam ruangan ini, lalu katakan dalam hatinya, misalnya begini, saudara, ya, saya mendoakan dengan tulus Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro. Itu apa? Berbahagia. Lalu saya berdoa, saya mendoakan dengan tulus buat Pak Yohanes yang sedang menyaksikan juga berbahagia. Atau mungkin dengan bapak-bapak yang lain juga. Ya, ada Pak Sahat, mungkin ada yang lain. Berdoa supaya berbahagia. Nah, latihannya ini sederhana. Tetapi saudara, ini membuat perubahan hidupnya itu buat bagi banyak orang. Itu membuat perubahan yang luar biasa buat bagi banyak orang.
Jadi setiap orang yang mempraktekkan ini, dia akan mulai tersenyum, saudara. Dan merasa jauh lebih berbahagia dibanding 10 detik yang lalu. Nah, ini bicara tentang apa sih? Punya hati yang baik, ya kan? Bukan evil heart. Ya, saya percaya bahwa kalau kita mungkin jemaat Tuhan sama-sama mulai, ya yuk mulai berpikir 10 detik aja, mulai pikirkan 10 detik. Mungkin saat ini saudara bayangkan ada 2 nama. Mulai saudara mendoakan. Saya berdoa buat Ibu A, biar hidupnya berbahagia. Kita berdoa buat mungkin teman kita, ya, biar hidupnya berbahagia. Saya percaya, biarkan ini mentransferkan sesuatu yang baik. Sehingga Google punya tempat kerja yang bahagia, yang enak, saudara. Itu culture yang dibangun, saudara. Nah, saya mau lanjutkan lagi. Nah, di ayat yang 3-5 ini, Daud juga minta Allah mengganjar orang-orang fasik ini. Pertanyaannya, kenapa Daud begitu judgmental ya? Nah, karena ayat yang ke-5 ini nih penting sekali. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ternyata Allah nggak suka dengan orang yang nggak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ya, kalau saudara baca dalam Mazmur 40 ayat ke-6 kan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ingat kebaikan Tuhan, ingat perbuatan tangan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara melihat bahwa saudara dalam pergumulan yang berat, mungkin mulai saudara nggak menyadari, atau mungkin saudara mulai meragukan Tuhan, mulai mengindahkan Tuhan, mulai nggak ingat lagi pekerjaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan seperti orang fasik, karena ini adalah ciri-ciri orang fasik berikutnya, saudara. Dia mengindahkan Tuhan, dia mulai nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah, saudara, saya percaya saudara, kita nggak mau seperti orang fasik, tapi kita mau seperti Daud, hidupnya benar. Nah, lalu ayat yang ke-6 dan 7 saudara berbicara begini. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, ayat kedua ayat ini berbicara tentang word of faith, perkataan iman. Saudara, saya percaya bahwa saat Daud menulis ini, dia belum dijawab Tuhan. Dia belum menerima mungkin kesembuhan itu. Tetapi Daud mulai perkatakan dengan iman. Karena dia sadar, saudara, ya, karena Tuhan, dia sadar bahwa dia harus memperkatakan ini dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan mendengar doa dia dan menjawab doa dia. Saudara, saya percaya doa yang sejati itu didasarkan sesuatu yang nyata dan pengalaman yang keluar dari hati Daud. Ya, saudara, saya percaya hari-hari ini kalau kita nggak pernah mengalami Tuhan, susah buat kita berkata, "Blessed be the name of the Lord." Terpujilah nama Tuhan, karena Ia telah mendengar seruan doaku, suara permohonanku. Kalau Daud nggak pernah mengalami dengan Tuhan, dia nggak akan pernah bisa berkata seperti itu. Firman Allah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kata kecaplah di sini berbicara tentang apa? Dia mulai merasakan, mengalaminya. Dan kita harus mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kemarin Pak Niko juga berbicara tentang Yesaya, yang Tuhan akan berikan sesuatu yang baru hari-hari ini. Ya, hendaknya kita bisa mengalaminya bersama-sama Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat ini juga bahwa hati Daud percaya, saudara. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan menjawab doanya. Karena apa, saudara? Karena Allah adalah kekuatan dan perisai hidupnya. Kalau saya melihat ini, saudara, Daud ini sedang melakukan sesuatu yang luar biasa profetiknya. Karena apa? Doanya Daud menggerakkan tangan Tuhan untuk apa? Menjawab doanya. Dengan apa? Dengan perkataan iman.
Saya percaya saudara hari-hari ini dengan perkataan iman kita akan menggerakkan tangan Tuhan untuk menjawab segala pergumulan kita. Untuk memulihkan hidup kita. Amin. Nah saudara, di bagian yang terakhir saudara, di ayat 8-9, Tuhan tutup ini dengan sesuatu yang luar biasa indahnya saudara. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatku dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nah, ayat kedua ayat ini, wah, penutup yang indah, saudara. Inilah berkat bagi setiap umat Tuhan. Ya, kalau kita lihat di pasal yang pertama sampai yang ketiga, Daud berbicara tentang apa? Individu. Dia berbicara tentang hanya dirinya. Ya kan? Tetapi saudara, ketika berikutnya, ya, Daud mulai berbicara tentang apa? Berdoa buat umatnya. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati, ayat yang ke-9. Selamatlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Lihat, Daud berdoa supaya apa? Tuhan memberkati umatnya. Lalu apa saudara? Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya saudara, satu hal saudara, kalau kita bicara tentang Yesus adalah gembala yang baik saudara. Ya hari ini kita bicara juga tentang Allah. Ya Daud berdoa supaya Allah menggembalakan umatnya. Karena kita tahu, kita harus sadar, kita ini apa? Domba. Domba itu diibaratkan sebagai satu makhluk yang sangat lemah. Yang butuh pertolongan. Saudara, saya nggak tahu nih, mungkin hari ini ada yang, aduh kayaknya berat. Kalau kita mulai berpikir kita berat, ya kan? Mungkin kita merasa bahwa, waduh kok saya dalam kondisi yang sangat lemah. Datang sama Tuhan, karena dia gembala yang baik. Permasalahannya saudara, kita nggak sadar bahwa kita ini adalah domba. Kita merasa diri kita ini gembala. Kita ini lemah. Kita ini domba. Dan domba butuh gembala. Saudara, ya saya berdoa buat saudara yang hari-hari ini mungkin belum tertanam dalam cool. Kita ada cool celebration setiap bulan. Kita ada doa sama-sama setiap hari Sabtu. Ya, ya kita bisa berdoa setiap ada hari Minggu. Ya, mari kita sama-sama ikuti, saudara. Saudara yang hari-hari ini mungkin butuh digembalakan. Saudara yang merasa butuh dilayani, hubungi setiap kami, saudara. Kami rindu untuk bisa menjadi saluran berkat buat hidup saudara. Karena apa, saudara? Karena kita lemah. Saya lemah, saya adalah domba. Saya butuh gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Karena saya percaya, saudara, hanya gembala yang sanggup bisa menuntun domba-dombanya. Kemana, saudara? Ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, supaya setiap kita disegarkan. Nah, saudara, dari pembacaan pasal 28 ini ayat 1-9, ya saya mau coba kita mengingat beberapa hal penting. Yang pertama, Daud mengajarkan kita di tengah kesesakan yang ada, dia datang kepada Tuhan yang adalah gunung batu. Nah, hari-hari ini juga kita belajar, Daud juga ngajarin kita, jangan seperti orang fasik yang punya apa? Evil heart. Tetapi kita mau memiliki apa? Hati yang percaya sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berejoice atau rejoice to heart. Punya apa? Hati yang beria-ria kepada Tuhan. Rejoice heart. Ya, saudara, karena apa? Karena Allah adalah kekuatan dan perisai hidup kita. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, dengan perenungan yang singkat pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kita butuh Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai hidup kita. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat perenungan yang singkat pada malam hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, dari pasal ini kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan perisai yang menolong kami. Kami mau belajar seperti Daud. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Dan kami memiliki hati yang lemah lembut. Hatinya Tuhan. Bukan hati yang penuh dengan kejahatan. Dan kami memiliki hati yang percaya. Dan kami juga memiliki hati yang beria-ria kepada Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan dan perisai hidupku. Bahwa kami juga berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan. Setiap kami yang di rumah-rumah. Kami rindu, kami sadar bahwa kami adalah domba yang lemah. Kami butuh gembala. Kami butuh gembala yang agung, yaitu
itu Tuhan, yang akan menuntun setiap kami melewati semua permasalahan, melewati lembah-lembah yang kelam, dan Kau akan membawa setiap kami Tuhan ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan menyegarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama diberkati melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu Engkau pilih. Dan Kau suruh kami untuk mendekat di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, kami tidak akan menyia-nyiakan ketika Engkau sudah memilih kami. Biar kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, pengharapan kami, berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik itu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika mereka sakit kami percaya ada kesembuhan yang terjadi yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Ada mujizat terjadi dan mereka akan sembuh dengan sempurna. Ketika mereka ada di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh terbang seperti burung Raja Wali yang tidak pernah kenal lelah. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan, biar kiranya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka yang terbaik, terpandai, cerdas di dalam mereka menempuh studi mereka. Dan mereka berhasil di dalam masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga di rumah. Biar kiranya Tuhan sertai, penuhkan dengan kasih, penuhkan dengan sukacita, penuhkan dengan damai sejahtera. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga rumah tangga akan menikmati kerajaan surga di dalamnya. Tuhan terima kasih Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkannya dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka firman-Mu tergenapi, diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan satu akad takaran, satu ukuran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan, tengadahkan wajah kita, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesus. Tuhanku, penebusku, lakukan perintah-Mu, jadikanku saksi-Mu, Allah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Tuhanku, penebusku, lakukan perintah-Mu, jadikanku saksi-Mu, Allah kerajaan.